Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali kita bertemu dalam video pembelajaran kali ini tentang materi Pancasila sebagai ideologi bangsa. Berkaitan dengan judul pada slide awal tadi tentang Pancasila sebagai ideologi bangsa, maka pertama-tama terlebih dahulu kita harus memahami atau mengetahui dan mengerti tentang pengertian dari ideologi. Ideologi secara harafiah dia berasal dari dua kata, yaitu idea dan logos. Apa itu pengertian idea? Yaitu cita-cita yang bersifat tetap dan akan dicapai dalam kehidupan nyata. Ada juga pengertian bahwa cita-cita tersebut merupakan dasar pemahaman, pandangan yang diyakini kebenarannya. Berikutnya kata logos. Apa pengertian logos? Logos memiliki arti atau pengertian ilmu. Secara harafiah, ideologi memiliki pengertian ilmu pengetahuan akan ide-ide atau ajaran tentang pengertian-pengertian dasar. Nah, di sini ide atau pengertian yang dimaksud yaitu ide dan pengertian yang berkaitan dengan Pancasila itu sendiri. Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia. Kalau kita lihat pada slide-slide berikutnya, bisa Anda baca sendiri, ada bermacam-macam pengertian dari ideologi itu sendiri. Nah, untuk beberapa filosof, dia mengemukakan pengertian tentang ideologi itu ada menurut Machiavelli, menurut Thomas Hobbes, dan juga ada pendapat para filosof-filosof lainnya. Nah, sebagai bahan referensi, mari Anda atau kita semua lihat bahwa pertama, pendapat bahwa ideologi adalah sebagai kesadaran palsu, biasanya dipergunakan oleh kalangan filosof dan ilmuwan sosial. Dan ideologi adalah teori-teori yang berorientasi pada kebenaran, melainkan pada kepentingan pihak yang mempropagandakannya. Ada lagi yang kedua, ideologi dalam pengertian yang netral. Maksudnya, ideologi adalah keseluruhan sistem berpikir, nilai-nilai, dan sikap dasar suatu kelompok sosial atau kebudayaan tertentu. Biasanya dipergunakan oleh negara-negara yang menganggap penting adanya suatu ideologi negara. Disebut dalam arti netral karena baik buruknya tergantung pada si ideologi tersebut. Tuh ya, jadi ada banyak sekali pengertian ideologi kalau kita lihat. Tetapi untuk pendekatan secara teoritis tentang pengertian Pancasila sebagai ideologi ini sebagai mata kuliah umum wajib, ada baiknya Anda cukup berpedoman pada pengertian ideologi secara harafiah saja agar tidak begitu membingungkan. Kalau dilihat dari pengertian secara filosof atau menurut pendapat para filosof itu sendiri, ada banyak pengertian-pengertian dari ideologi itu sendiri. Selanjutnya kita langsung ke contoh ideologi ya. Tadi seperti yang diketahui bahwa ideologi itu merupakan kumpulan ide atau gagasan, keyakinan atau suatu kepercayaan yang sifatnya sistematis yang mengarahkan tingkah laku seseorang dalam kehidupan dalam rangka untuk mencapai suatu tujuan. Nah, di sini ada macam-macam ideologi negara. Ada ideologi absolutisme, ada autokrasi, ada ideologi sosialisme, demokrasi, egalitarianisme, ada kapitalisme, ada ideologi komunisme, dan banyak lagi macam-macam ideologi yang ada di dunia. Seperti yang kita ketahui bahwa Pancasila itu menganut ideologi yang berdasarkan pada Pancasila.
Ideologi Indonesia adalah ideologi Pancasila. Kalau kita lihat pada beberapa slide yang sudah saya tampilkan tadi, kita tidak menemukan nama ideologi ini ya. Dengan kata lain, ideologi Pancasila itu dianut oleh bangsa Indonesia merupakan ideologi tersendiri yang disesuaikan dengan dasar negara Indonesia. Jadi Indonesia itu tidak berkiblat kepada beberapa ideologi yang ada di dunia. Mengapa demikian, atau boleh nggak seperti itu? Kalau kita lihat kenyataannya sampai dengan saat ini, ideologi Pancasila itu masih dipergunakan dan diakui menjadi ideologi bangsa Indonesia, berarti boleh ya. Nah, itu pertanyaan boleh atau tidaknya. Yang kedua, kita ke pertanyaan mengapa Indonesia tidak berkiblat atau merujuk kepada beberapa ideologi-ideologi yang ada di dunia, tetapi dia mempunyai pandangan sendiri tentang ideologi dari negaranya. Jawabannya bisa saya simpulkan bahwa mengingat aspek kenegaraan yang ada di Indonesia, unsur-unsur dari sebuah negara untuk membentuk negara itu berbeda dengan negara-negara lainnya. Misalnya kita lihat dari letak geografis wilayah negara Indonesia. Indonesia merupakan negara yang sangat luas sekali dan terdapat kemajemukan atau keanekaragaman dari unsur pembentuk dari negara yang namanya penduduk. Penduduk Indonesia itu selain dalam jumlah yang banyak, juga dalam keanekaragaman kebudayaan, agama, adat istiadat yang ada yang membentuk unsur negara Indonesia itu sungguh sangat majemuk sekali. Sehingga kalau menggunakan ideologi yang lain yang ada di dunia itu kurang tepat dicocokkan di Indonesia, kurang tepat dan kurang cocok untuk diterapkan di negara Indonesia dengan keadaan negara Indonesia yang demikian. Sehingga The Founding Fathers memutuskan bahwa menyepakati dan memutuskan bahwa ideologi Pancasila itu adalah ideologi yang cocok untuk diterapkan di Indonesia, mengingat aspek kemajemukan yang ada di Indonesia, agar negara Indonesia bisa mencapai tujuannya dengan kemajemukan yang dimilikinya. Sehingga ideologi Pancasila digunakan oleh The Founding Fathers untuk dianut oleh negara Indonesia. Nah, ada pertanyaan lain lagi, apakah karena Pancasila tidak memenuhi kriteria sebagai ideologi? Nah, ini nanti akan kita bahas secara spesifik karena nanti akan kita jadikan salah satu bahan tugas untuk tugas kelompok ya. Yang ketiga, muncul pertanyaan, apakah karena ideologi ini hanya berlaku lokal di Indonesia saja? Kalau dilihat dari wilayah berlakunya, ya memang hanya Indonesia saja yang menganut ideologi ini. Mengapa hanya Indonesia saja? Tadi sudah penjelasannya sudah di awal, di poin pertama tadi sudah saya singgung. Dan yang ketiga, apakah karena tidak diemban oleh negara lain? Juga iya. Jadi ada suatu alasan yang spesifik oleh The Founding Fathers mengapa ideologi Pancasila yang dianut. Secara garis besar karena ideologi Pancasila itu lebih cocok diterapkan di Indonesia, ideologi yang didasarkan pada dasar negaranya sendiri. Kalau dilihat dari macam-macam ideologi tadi, memang tidak di urutan nomor berapapun terdapat ideologi Pancasila. Jadi itu adalah alasan mengapa ideologi Pancasila yang dianut oleh negara Indonesia. Berikutnya, Indonesia tidak memegang suatu ideologi yang jelas. Dia tidak mau dikatakan menganut kapitalisme liberal dalam wujud kebijakan neoliberal yang sedang berlangsung. Indonesia juga tidak mau dikatakan komunisme, namun sosialisme masih banyak orang yang suka ya. Kalau komunisme jelas tidak, karena ideologi komunisme ini adalah suatu aliran ideologi yang tidak mengakui adanya ajaran
agama atau tidak mengakui adanya Tuhan, alirannya bersifat ateisme, karena ini sangat tidak cocok sekali, bahkan bertentangan. Indonesia itu mengakui adanya Tuhan dalam bentuk berbagai agama, 6 agama yang diakui oleh negara Indonesia. Pemerintahnya ataupun negara Indonesia itu memberikan konsep kebebasan beragama, tapi dibatasi, yaitu 6 agama yang ada dan diakui oleh negara Indonesia. Jadi wajar kalau dikatakan dia menolak atau tidak mau dikatakan ideologinya bersifat komunisme. Namun kalau sosialisme masih banyak orang yang suka, atau bisa dikatakan dia lebih memiliki beberapa kriteria pendekatan yang lebih dekat dengan ini, apalagi di kalangan mahasiswa yang banyak menentang kapitalisme ya. Terus ada lagi ideologi Islam. Kebanyakan orang akan langsung fobia karena teringat hukuman rajam, potong tangan, poligami, ketidaksetaraan, anti-iptek. Jadi ideologi Islam ini juga tidak dalam artian mengapa tidak bisa melihat kenyataan yang terjadi bahwa Indonesia itu agamanya beraneka ragam. Kalau saja pada saat itu The Founding Fathers memutuskan untuk menganut ideologi Islam, tentunya maka yang akan terjadi seperti apa di Indonesia, karena Indonesia itu memiliki keanekaragaman agama. Jadi ideologi ini juga tidak cocok diterapkan di Indonesia, karena semenjak lahir pun, bahkan sebelum lahir pun, negara Indonesia itu agama Kristen, Buddha, Katolik, Hindu itu sudah ada. Islam, mereka sudah bisa hidup berdampingan secara damai. Jadi memang unsur-unsur pembentuk tadi dari keanekaragaman itulah maka muncullah negara Indonesia. Dengan keanekaragaman yang ada, bagaimana caranya agar tidak cenderung terpecah belah, diikatlah oleh semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Begitu juga dalam penempatan ideologi yang dianut oleh negara Indonesia, didasarkan dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, demikianlah penjelasan tentang ideologi Pancasila, mengapa ideologi Pancasila yang dianut secara garis besar. Ada tambahan sedikit ya, bahwa melalui semboyan Bhinneka Tunggal Ika dari kitab Sutta Soma yang dikarang oleh Empu Tantular, Pancasila itu melambangkan keanekaragaman bangsa Indonesia yang terdiri dari bermacam agama, ras, kebudayaan, bahasa, adat istiadat yang hidup di dalam NKRI yang dipersatukan oleh Pancasila. Oleh sebab itu, segala sesuatu yang hidup dan ada di Indonesia, nafasnya itu didasarkan pada Pancasila. Begitupun juga dengan ideologi yang dianut oleh negara Indonesia, oleh The Founding Fathers diputuskan bahwa ideologi Pancasila lah yang paling tepat digunakan. Sejauh mana peran ideologi dalam suatu negara? Yang pertama, ideologi itu berperan sebagai jawaban atas kebutuhan akan citra atau jati diri suatu kelompok sosial, komunitas, organisasi, atau bangsa. Dan yang kedua, ideologi itu memiliki peran untuk menjembatani antara The Founding Fathers dengan generasi penerus bangsanya. Dan yang ketiga, suatu keyakinan para pendiri yang menguasai, mempengaruhi seluruh kegiatan sosial. Nah, untuk penjelasan Pancasila sebagai ideologi secara umum cukup diwakili dengan video pembelajaran hari ini saja atau kali ini saja. Dan untuk kelanjutan Pancasila sebagai ideologi, nanti ada ideologi terbuka, ideologi tertutup. Terus Indonesia itu atau ideologi Pancasila itu masuk kepada kategori yang terbuka atau tertutup, akan kita lanjutkan di video pembelajaran kita berikutnya. Untuk pertemuan kali ini saya akhiri sampai di sini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya mohon subscribe dan komen atau like-nya bagi yang suka, dan nantikan video pembelajaran di video-video saya berikutnya. Sekian dan terima kasih, selamat belajar.